Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, saya ingin melanjutkan kisah unik pengalaman pribadi saya di episode yang kedua. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya memohon bantu subscribe dulu. Kisah pertama baru sampai seiring berjalannya waktu, polisi berhasil mengambil motor dari saudara Denny untuk diproses menjadi barang bukti. Dengan sendirinya saudara Denny datang ke rumah saya untuk minta ganti. Saya sebagai seorang pedagang yang baik, otomatis saya harus bertanggung jawab. Akhirnya saya meminjamkan sebuah sepeda motor yang lebih bagus dari motor Vespa, yaitu motor CB tahun 76. Selama proses persidangan di pengadilan belum selesai karena motor tersebut buat keperluan pergi ke sekolah. Hari demi hari waktu terus berjalan sampai sidang pengadilan. Namun sampai ke pengadilan terdakwanya tidak dihadirkan di pengadilan. Rupanya terdakwanya dilepas oleh seorang oknum jaksa menjadi tahanan luar. Semua yang ditetapkan sebagai saksi hadir. Semua saksi merasa kecewa berat. Yang ditetapkan menjadi saksi pada waktu itu antara lain saya, Adi Bowo, sebagai pembeli motor dari saudara E. Saudara Denny pembeli motor dari saya. Saudara MW yang mempunyai motor pertama. Akhirnya sidang diundur. Namun demikian, setelah saya pulang dari pengadilan sampai di rumah, saya dikejutkan dengan berita yang tidak menyenangkan dari orang tua saya, bahwa adik saya ditahan polisi dengan tuduhan mencuri sebuah sepeda motor. Saya sedikit kaget pada waktu itu, percaya nggak percaya. Namun demikian saya mengatakan kepada orang tua, kalau benar-benar adik saya mencuri sebuah sepeda motor, biarkan aja adik saya diproses sesuai hukum yang berlaku oleh pihak kepolisian, karena dia melakukan kesalahan. Namun walaupun demikian, rasa kasih sayang saya terhadap keluarga tetap ada. Saya orangnya prinsipnya konsisten. Kalau salah ya salah. Tidak mengenal saudara, tidak mengenal orang tua. Kalau salah tetap salah. Tidak perlu ada pembelaan.
Akhirnya saya bolak-balik ke kantor kepolisian untuk menjenguk adik saya dan menguruskan keberadaan adik saya di sel tahanan. Ketika itu saya menjadi tertuduh. Ketika itu yang menjadi tertuduh 2 orang, yaitu adik saya namanya ATS dan D alias U sebagai pelaku utama. Namun pada waktu itu yang diproses ada 5 orang, termasuk yang menjualkan motor dan yang membeli motor. Selama saya mengurus kasus adik saya, akhirnya kasus yang menimpa diri saya terabaikan, terbengkalai. Panggilan sidang buat saya sebagai saksi minggu demi minggu saya selalu hadir. Namun terdakwanya selalu tidak ada. Akhirnya kasus yang menimpa diri saya ini sementara oleh oknum jaksa seolah-olah dipetieskan karena terdakwanya selalu tidak ada alias keluar, kabur. Sehingga saya fokus menyelesaikan kasus adik saya. Seiring berjalannya waktu, di saat saya menjenguk adik saya, yang ditahan oleh pihak kepolisian tinggal 2 orang, yaitu adik saya ATS dengan D alias U sebagai pelaku utama. Sedangkan yang lainnya dibebaskan. Ketika itu saya merasa heran, lalu saya menanyakan kepada seorang oknum anggota polisi, kenapa yang lainnya dibebaskan, tidak ditahan? Oknum anggota polisi menjawab, udah aja kasus ini main dengan seorang jaksa yang mengenanganinya. Oh gitu. Saya sedikit kaget dan jadi penasaran, karena saat itu saya buta hukum dan polos. Terus saya menanyakan lagi, siapa jaksa yang menangani kasus adik saya ini? Oknum polisi mengatakan nama jaksanya SA, alamatnya Jalan BLDW. Akhirnya saya konsultasi bermusyawarah dengan keluarga teman adik saya itu untuk menjumpai ke rumah jaksa yang menangani kasus ini untuk memohon minta tahanan luar. Akhirnya keluarga teman adik saya setuju. Dengan kesepakatan menyiapkan dana kompensasi masing-masing Rp100.000 apabila permohonan ini dikabulkan. Sesudah ada kesepakatan, saya dengan keluarga teman adik saya itu malam-malam saya datang ke rumah jaksa yang menangani kasus adik saya ini. Dalam diskusi antara lain seperti ini, saya bertanya, Pak Jaksa, apa benar yang menangani kasus adik saya ini adalah Bapak? Jaksa menjawab, benar, emang kenapa? Saya memohon kalau bisa adik saya minta tahanan luar seperti yang lainnya. Kalau bisa saya ada dana kompensasi 200.000 buat jasa Bapak. Jaksa menjawab, wah, gak bisa.
Ini kasusnya berat. Tuntutannya aja juga 4 tahun penjara. Paling juga tuntutannya bisa dikurangi dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Dan uangnya juga bukan untuk saya, tapi untuk hakim. Dengan jawaban jaksa seperti itu, akhirnya saya pulang, malah dengan penuh kekecewaan, bercampur sinis. Ternyata hukum di dunia itu seperti ini. Sedangkan setahu saya, selama saya sering nonton sidang di pengadilan, kasus seperti ini, vonisnya rata-rata 3 bulan potong masa tahanan. Akhirnya saya pulang, saya memutuskan tidak mau ketemu lagi dengan jaksa tersebut. Dan adik saya emang harus dihukum sesuai dengan kesalahannya sebagai ganjarannya untuk pembelajaran. Seiring berjalannya waktu, akhirnya adik saya diadili di pengadilan dengan jaksa penuntut umum SA dengan hakimnya DT. Tapi walaupun demikian tetap saya berusaha agar adik saya itu dihukum yang seringan-ringannya. Karena jaksa waktu itu menakut-nakuti dengan tuntutan ancaman 2 tahun sampai 4 tahun penjara. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Sementara sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di episode yang ketiga. Tonton terus video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.